Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah mengatakan su'ila telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, mengenai paling banyaknya perkara yang perkara tadi menyebabkan para manusia masuk surga. Perkara apakah yang paling banyak jadi asbab orang masuk surga? Faqal, maka Nabi menjawab bersabda, taqwallahi, perkara yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah bertakwa kepada Allah. Wa husnu khuluqin, dan bagusnya budi pekerti. Masya Allah. Apakah takwa saja enggak cukup? Takwa itu kan sudah artinya mengamalkan seluruh perintah, menjauhi larangan. Kenapa di sini ditambah ataf lagi wa husnu khuluqin, dan bagusnya akhlak? Sebagian surah mengatakan wawu di sini ini wawu tafsiriyah, wawu yang menjelaskan maksudnya taqwallah. Taqwallah itu akan terwujud kalau orang itu akhlaknya baik. Maka Rasulullah SAW pimpinannya orang yang takwa. Pujian Allah kepada beliau adalah akhlak beliau adalah akhlak yang agung. Kalau akhlak yang agung maksudnya takwanya agung, gitu. Saya ini takwa tapi akhlaknya buruk. Nah, jadinya takwa-takwaan. Takwa, takut istri tua. Wa su'ila, dan beliau ditanya an aktsari ma yudkhilun nasan nar, dan beliau ditanya mengenai paling banyaknya perkara yang perkara tadi menyebabkan masuknya para manusia ke neraka. Faqal, maka Nabi bersabda, al-famu, yaitu mulut, wal farju, dan kemaluan. Perkara kecil di badannya manusia. Mulut berapa senti, farji juga hanya berapa senti. Kok pada tertawa? La ilaha illallah. Kenapa? Memang sebetulnya ujiannya manusia itu, kalau kita memandangnya dengan pandangan husnudzon, ujiannya manusia itu sebetulnya manusia itu mampu untuk melampauinya, hanya kadang-kadang kurang sabar aja. Maka sebagaimana hadis yang telah lalu, tidak ada kehati-hatian melebihi menahan diri. Kalau orang mau menahan mulutnya dari berbagai macam penyelewengannya mulut, maka nanti hatinya akan lurus. Kalau hatinya lurus, ala inna fil jasadi la mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluh, hatinya pun jadi lurus, akhirnya memerintahkan anggota tubuhnya untuk lurus. Itulah di antara maksud firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang beriman, takwalah kalian kepada Allah dan berkatalah perkataan yang lurus. Jadi orang itu kalau ngomongnya lurus, nanti hatinya terpengaruh jadi lurus. Karena kalau kita ini ngomong, itu pertama kali yang dengar kuping kita sendiri, kecuali kalau kupingnya kopoen ya insya Allah. Dengar kuping sendiri sebelum orang lain. Maka kalau kupingnya itu dengar dari mulutnya perkara yang baik, nanti kuping itu akan memberikan informasi pada otak, pada hati mengenai kebaikan tersebut. Maka pertama kali orang yang belum beriman pengen islah diri mau beriman, pertama kali mulutnya diluruskan. Urusan hati dia antara dia dengan Allah.
syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Mulutnya diluruskan, hatinya suruh ikut yang diucapkan oleh mulutnya. Kecuali kalau orang-orang bisu beda lagi. Oh, sing penting hati ini cangkem sak karepku. Oh. Kalau mulutnya enggak ada aturan, hatinya pun isinya adalah belepotan dengan berbagai macam kotoran. Lah mulut itu memasukkan bicara. Mulut itu juga memasukkan omongan-omongan yang memasukkan makanan dari mulut. Kecuali orang sakit masuknya dari hidung. Nah, dengan karomahnya orang sakit. Jadi normalnya manusia itu makan pakai mulut. Wa min karomatihi annahu ya'kulu bi anfihi. Termasuk keramat dia makan menggunakan hidungnya. Weh, serempot. Maka Nabi bersabda dalam hadis yang lain, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, neraka lebih berhak untuk memakan daging itu. Maksudnya bagaimana kalau makanannya enggak benar? Nanti akhirnya ngajak kepada kemaksiatan. Maka pertama kali yang dibicarakan mulutnya benar, omongnya benar, makannya benar, nanti kemaluannya jadi benar. Bukan terus jadi kemaluan yang jalang yang tidak ada aturan, akhirnya jadi anaknya anak jalang. Suruh ngaji ngantuk ngeluyur semangat 45. La ilaha illallah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun wa Ibnu Hibban. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala laqiya telah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Dzar dengan Abu Dzar, faqala maka beliau bersabda, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ala adulluka, maukah kamu tak tunjukkan ala khoslataini, atas dua perkara, huma yang dua perkara itu akhafu ala dhahri, lebih ringan, ala dhahri atas punggung, maksudnya di bawah itu ringan, dilakukan itu ringan, wa athqalu fil mizani min ghairihima, dan lebih berat di dalam timbangan amal melebihi dua perkara yang akan saya tunjukkan kepada kamu. Ada dua perkara itu ringan dikerjakan, tapi timbangannya berat. Qala Abu Dzar mengatakan, bala iya ya Rasulullah, saya pengen diberitahu. Qala Nabi bersabda, alaika, selalulah kamu kerjakan, tetapilah olehmu, alaika netepono sapa sira bi husnul khuluqi, kelawan apike budi pekerti, selalulah bagus akhlak. Selalulah bagus akhlak. Ya, alaika itu tidak akan dianggap ngerjakan dengan benar sebelum orang itu terus-menerus mengamalkan apa yang selepas perintah dengan alaika, isim fi'il amr. Alaikum bisunnati, itu harus ngerjakan sunnah rutin. Jadi kalau hanya pernah ngerjakan, itu bukan melaksanakan alaikum, ya pernah itu aja. Wa tulis sumti, dan panjangnya diam, selalulah panjang diam. Maksudnya panjang diam itu gimana? Memperbanyak diam. Gimana? Maksudnya diam dari perkara yang tidak ada manfaatnya. Karena mengartikan hadis itu harus digabungkan dengan arahan-arahan agama yang di tempat-tempat yang lain. Karena di antara arahan agama adalah semua perkataan kita ini akan ditulis raqib dan atid. Maka kalau ngomongnya tambah banyak dan itu adalah kebaikan, maka tambah banyak pahalanya berarti. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Maka suatu hari ada seorang ulama besar di zamannya, muridnya Abu Hanifah, yang menggantikan posisi beliau selepas wafatnya Abu Hanifah, Qadhil Qudhah Abu Yusuf, pimpinannya para qadhi muslim waktu itu. Beliau dikritik oleh
beberapa orang dari kalangan masyarakat mengenai beberapa hal, di antaranya yang kami ingat, Abu Yusuf, saya dengar antum ini kok banyak ngomong, padahal sekian banyak hadis mengarahkan orang tuh suruh banyak diam, bukan banyak ngomong. Itu pertama. Yang kedua adalah saya lihat tuan ini kalau jawab masail itu cepat sekali, padahal para sahabat itu cerita-ceritanya orang yang tertakwa selepas para anbiya itu, kalau ditanya masail untuk jawab ahkam itu dilempar pada temannya 5 sampai muter lagi ke orang yang sama belum dijawab, saking takutnya kalau jawab masail keliru. Nah, antum jawab langsung wus gimana? Maka beliau mengatakan kurang lebihnya yang saya pahami hadis-hadis yang arahan-arahan agama yang memerintahkan orang untuk banyak diam itu adalah kalau tidak ada manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya, di antara fungsinya ngomong adalah untuk cari pahala. Coba kamu lihat ngomongan saya nggak ada pahalanya yang mana? Nah, malah beliau bilang itu, coba kamu cari omongan saya nggak ada pahalanya yang mana? Yang kedua, mengenai saya jawab masail dengan cepat. Sekarang kamu saya tanya, jumlah jari tangan kamu berapa? 10. Jari kaki berapa? 10. Total berapa? 20. Kok cepat sekali kamu jawab? Lah sebelum antum tanya saya sudah hafal kok. Lah begitu juga, kebetulan masail-masail yang ditanyakan pada saya sebelum ditanya itu sudah tahu semua, maka saya jawab pleng gitu aja. Tidak perlu jari kamu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enggak perlu begitu. Paham? Karena nanti begini ini jadi alasan santri yang malas jawab di kelas. Saya ngamalkan wah tulis sumti, padahal aslinya gak paham. Nyapok meneng ternyata ngantuk. Ngamalkan hadis wah tulis sumti. Akhirnya otaknya nggak jalan karena nggak pernah mau bertanya dan nggak marah mau jawab kalau ditanya. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang diriku ada dalam kekuasaannya, ma'amilal khalaiqu, tidak beramal para makhluk bimithlihi yang seperti, selalu baik akhlak dan selalu panjang diem. Rawahu Abu Ya'la wal Bazzar wa Tabarani wa ahadu asanidihim sahihun wa rawahu Abu Syekh fi Thawab fi hadis min hadis Abi Darda anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, ala unabbiuka, maukah engkau tak beritahu bi amrayn, dengan 2 perkara, khafifun mu'natuhuma, yang ringan, mu'natuhuma, bebannya 2 perkara itu, maksudnya pekerjaannya ringan, ngerjakannya itu ringan, azimun ajruhuma, yang besar pahala keduanya, lam yulqallah bimithlihi, yang Allah tidak disowani bimithlihi, dengan seperti 2 amalan itu, tulus somti, yaitu panjangnya diam, wa husnul khuluqi, dan bagusnya budi pekerti.